Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kartika Dewi Lestari, NPM akhir 304. Perkenalkan, nama saya Marsha Revada dengan akhiran NPM 194. Kenalkan, nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan akhiran NPM 207. Kenalkan, saya Tia Nur Kayla Putri dengan NPM akhir 195. Baik, di bab ini kami akan membahas bagaimana perusahaan mencatat transaksi keuangan sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Semua proses tersebut disebut sistem informasi akuntansi. Tanpa sistem yang baik, laporan keuangan tidak akan akurat dan tidak akan bisa dipercaya. Tujuan dari sistem informasi akuntansi, yang pertama, menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Kedua, mengolah transaksi menjadi informasi berguna. Ketiga, memberikan laporan tren dan analisis keuangan. 4. Mencegah kecurangan dan kesalahan pencatatan. 5. Mempercepat alur kerja administratif. Next. Lalu, konsep dasar akuntansi. Dasar akuntansi adalah persamaan dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang mana aset merupakan semua yang dimiliki oleh perusahaan, liabilitas adalah kewajiban perusahaan, dan ekuitas adalah hak pemilik. Setiap transaksi pastinya mempengaruhi minimal 2 akun, karena itu digunakan oleh sistem double entry system. Setiap transaksi harus memiliki minimal 1 debit dan minimal 1 kredit. Total debit sama dengan total kredit. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Next. Selanjutnya, ada aturan debit dan kredit. Debit dan kredit bukan berarti tambah atau kurang secara umum, tetapi tergantung jenis akunnya. Untuk aset dan beban, maka bertambah di debit. Kemudian liabilitas, pendapatan, dan modal bertambah di kredit. Dan dividen bertambah di debit. Next. Kemudian untuk siklus akuntansi sendiri, yang pertama ada untuk siklus akuntansi adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan setiap periode bulanan atau tahunan. Siklusnya tersebut yang pertama identifikasi transaksi, yang kedua catat di jurnal, yang ketiga posting ke buku besar, yang keempat raca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam laporan keuangan, dan yang terakhir jurnal penutup. Next. Baik, selanjutnya ada jurnal penyesuaian yang dimana penyesuaian dilakukan karena tidak semua transaksi langsung tercatat dengan sempurna. Ini bertujuan agar pendapatan dicatat saat diperoleh, agar beban dicatat saat terjadi, serta laporan mencerminkan kondisi sebenarnya. Ada 2 jenis. Yang pertama ada deferral atau penangguhan, yaitu transaksi kas itu sudah terjadi, tetapi pengakuan pendapatan atau beban ditunda, seperti beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua ada accrual. Pendapatan atau beban sudah terjadi, tetapi kas belum diterima atau dibayar. Contohnya seperti pendapatan yang masih harus diterima, serta beban yang masih harus dibayar. Next. Untuk contoh penyesuaiannya, beberapa contoh penting. Yang pertama ada perlengkapan terpakai. Awalnya dicatat sebagai aset, saat digunakan harus diubah menjadi beban. Yang kedua, asuransi dibayar di muka, setiap bulan sebagian menjadi beban. Yang ketiga adalah penyusutan, yang dimana aset jangka panjang seperti peralatan dialokasikan sebagai beban selama masa manfaatnya. Penyusutan bukan penurunan harga pasar, tetapi pembagian biaya. Yang keempat, ada gaji belum dibayar, yang dimana sudah menjadi beban, tetapi belum dibayar. Itu dicatat sebagai utang. Yang kelima, ada pendapatan belum ditagih,
sudah menjadi hak perusahaan namun dicatat sebagai piutang. Tanpa penyesuaian, laba bisa terlalu besar atau terlalu kecil, dan aset serta utang bisa salah jumlahnya. Next. Lalu ada laporan keuangan. Setelah penyesuaian selesai, perusahaan menyusun laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Di sini menunjukkan pendapatan, beban, dan laba rugi. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan modal karena laba dan dividen. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang menunjukkan adanya aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Di sini menunjukkan arus kas masuk dan keluar. Memiliki 3 kategori, yaitu operasi, investasi, dan juga pendanaan. Semua laporan ini saling berhubungan. Lalu yang terakhir ada jurnal penutup. Di akhir periode, akun sementara harus ditutup. Lalu apa saja akun yang akan ditutup? Ada 3, yaitu pendapatan, beban, dan dividen. Cara menutupnya, semua dipindahkan ke akun ekuitas, tetapi akun permanen seperti aset, utang, dan modal itu tidak ditutup. Tujuannya untuk mengembalikan saldo akun pendapatan dan beban menjadi nol dan menyiapkan periode berikutnya. Sekian materi dari kelompok 3. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.